Ketika ada sesuatu tanda kutip menurut telinga pemimpin, bupati, kepala desa, gubernur, bahkan presiden sekalipun itu nyengat, itu semata-mata bukan karena saya benci kepada presiden, kepala desa, bukan, benci kepada bupati, bukan, semata-mata koreksi kepada kebijakannya gitu. Jangan sampai keliru, salah terhadap kebijakan yang diterapkan. Kalaupun misalkan keliru, salah kepada kebijakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin, nah tugas kita sebagai rakyat, kenapa? Rakyat sudah memberikan mandat kepada mereka yang jadi pemimpin untuk bekerja kepada rakyat. Dari roh tadi, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jangan sampai karena dianggap tanda kutip kritis kepada kebijakan pemerintah, baik pemerintahan desa, kabupaten, dalam hal ini bupati atau gubernur, sekalipun sampai presiden, kita dianggap tanda kutip anak durhaka kepada pemimpin kita, atau yang lebih ekstrim lagi makar. Nggak boleh mas, seperti itu nggak boleh. Kenapa? Kita sudah berkomitmen kalau kita sudah hidup di alam demokrasi. Kalau untuk daerah ini, terutama di kabupaten, kecamatan, dan desa. Desa yang kan sampean, saya ini kan masyarakat desa kan. Sudah maksimalkah yang selanjutnya ini Pak Munir? Siap. Mungkin topik yang agak panas nih, sering dibahas sekarang, terutama di media sosial. Yaitu tentang makan bergizi gratis atau MBG dan Koperasi Merah Putih. Nah, ini kalau di desa program ini sangat bermanfaat nggak bagi warga desa? Menurut sampean? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan tamu yang sangat spesial, tamu yang sempat memberikan siraman atau kerocokan sedikit ilmunya kepada masyarakat awam. Waduh, yaitu Pak Misbahul Munir, SPD. Jangan dilebih-lebihkan, karena berlebihan itu tidak baik bagi kita. Baik, terima kasih Pak Munir. Jadi Pak Misbah apa Pak Munir? Bisa jadi dua-duanya. Pak Misbah, Pak Munir boleh. Biasa di luar juga seperti itu. Seperti itu. Nah, kadang Pak Misbah, kadang Pak Munir gitu. Enaknya saja sudah. Siap. Yang penting jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan enggak enak. Enak rasanya. Begini Pak Misbah. Di pertemuan hari ini saya ingin tahu atau saya ingin mendengarkan cuplikan atau bukan cuplikan, penjelasan sampean lah, pandangan sampean. Tentang bangsa Indonesia ini. Nah, sekarang kan lagi rame nih ya. Seperti Indonesia sekarang sudah berubah, tambah merosot, tambah macam-macam sampai programnya ini dan itu. Betul. Saya ingin mendengarkan suara jenengan dengan suara yang dengan penjelasan yang sesederhana mungkin, yang bisa gampang diserap lah untuk masyarakat awam. Seperti saya terutama. Seperti itu. Jadi yang saya pertanyakan ini, pertama Pak Misbah, melihat kondisi sekarang, budaya sampai program pemerintah. Siap. Menurut jenengan, Indonesia ini sedang baik-baik saja atau justru sedang terpuruk atau sedang tidak baik-baik saja? Oh gitu, ya. Bagaimana menurut jenengan? Sebelum menjawab ke pokok permasalahan, dan kebetulan pertanyaan itu sudah cukup beredar luas di masyarakat, pertanyaan yang boleh dikata menjadi perbincangan di kalangan rakyat biasa, terutama di warung-warung kopi. Biasa terlontar seperti itu. Keadaan negara kita apakah baik-baik saja atau terperosok dan lain sebagainya. Cuma yakinlah
semua apa yang dilakukan pemerintah dalam hal ini pemerintahan Pak Prabowo, mudah-mudahan sampai 2029 berakhir dengan kebaikan bersama. Amin. Itu harapannya. Sebagai rakyat, termasuk rakyat awam, mengharapkan seperti itu. Benar. Rakyat hanya menginginkan yang tidak niko-niko. Program itu jalan dan dijalankan, dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat. Nah, apa yang dirasakan? Ya otomatis, terutama dari kesejahteraan masyarakat dan penghidupan yang layak. Itu yang memang diharapkan oleh rakyat, terutama oleh rakyat kecil, masyarakat awam kayak kita. Namun yang pasti sebelum saya jawab pokok permasalahan, inilah harus ada parameternya dulu. Parameter. Ada alat ukurnya. Pertama, kita ini menurut sejarah bahwasanya kita itu sebelum memasuki negara yang namanya demokrasi, sebagai konsensus dasar kita untuk bernegara, kita disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini sejarah mencatat bahwasanya kita dulu terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan budaya. Dan salah satu yang memperkuat semuanya itu adalah adanya kerajaan-kerajaan yang tempo dulu itu membentuk sebuah wadah yang menaungi sekaligus mengayumi, melindungi rakyatnya, yang diawali oleh kerajaan-kerajaan di seluruh Nusantara. Ada kerajaan Kutai Kartanegara, ini kerajaan tertua Indonesia waktu itu, tepatnya dia ada di Kutai Kertanegara, daerah Kalimantan Timur. Nah, menurut sejarah ini Mas, bukan katanya saya atau mbak saya, sejarah. Ketika saya sekolah dulu, insya Allah masih ingat sampai saat ini. Ada kerajaan, dilanjutkan ada kerajaan Mojopahit, ada kerajaan Doho, Kediri, ada kerajaan apalagi Brawijaya, dan terdekat di sini juga ada kerajaan Belambangan. Di mana kerajaan-kerajaan itulah yang membentuk fondasi kuat terhadap lahirnya sebuah Negara Kesatuan Indonesia ini sebelum memutuskan konsensus. Apa itu konsensus? Pernyataan bersama untuk mendeklarasikan bahwa kita Negara Kesatuan Indonesia. Melalui tahapan yang namanya penjajahan sebelumnya. Ada penjajahan Belanda, ada Jepang, dan selebihnya. Ya mudah-mudahan paling tidak kita tidak dijajah oleh paksa diri kita sendiri. Mohon maaf, mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Selanjutnya Mas, karena kita ini sudah masuk era demokrasi Indonesia hari ini, dan alhamdulillah sampai saat ini masih tegak berdiri yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kembali kepada pertanyaan jenengan tadi, sejak awal prolognya bagaimana untuk melihat bangsa kita hari ini, apakah tidak baik-baik saja, apa dalam tanda kutip juga bermasalah dengan program-programnya kepada rakyat. Nah, sebelum jauh melihat seperti itu, karena awalnya kita sudah konsensus berdiri atas nama Negara Kesatuan Indonesia yang berbentuk demokrasi. Nah, ciri-ciri negara demokrasi itu harus kita pahami dulu. Nah, menurut ciri-ciri negara demokrasi itu harus kita kuasai dulu atau kita pahami dulu. Apa syarat rukun kalau orang sholat dalam Islam itu ada 4 Mas. Kalau demokrasi, termasuk demokrasi Indonesia ini. Kalau sistem pemerintahan kan ada 3 Mas sebetulnya Mas. Selain ada demokrasi 3. Ada 3. Satu itu monarki. Monarki itu kerajaan Mas. Yang kedua teokrasi. Teokrasi itu suatu tokoh agama yang jadi panutan sekaligus jadikan pimpinan suatu pemerintahan. Itu ada juga. Yang terakhir adalah demokrasi ini. Kalau
apa tadi, aduh, monarki itu kerajaan. Nah, jelas di situ seperti Saudi Arabia dipimpin oleh kerajaan. Nah, ciri-cirinya di situ semua pemerintahan yang dikelola oleh kerajaan, rakyat itu harus manut gitu. Semuanya. Tapi kebutuhan rakyat dipenuhi. Jadi rakyatnya tidak usah kerja sudah. Apa katanya raja? Kebetulan Raja Arab Saudi sekarang Raja Salman. Raja Salman, kalau nggak salah Raja Salman ya. Jadi Raja Salman ketika memerintahkan kepada rakyatnya, ya manut semua aturannya sampai sekecil mungkinnya. Raja itu memberikan fatwa, perintah kepada rakyatnya, sudah sampean nggak usah kerja. Yang penting raja dengan segala kemampuannya, termasuk negara dengan segala sumber daya alamnya, akan memenuhi semua kebutuhan rakyatnya itu. Jadi rakyat sudah dipenuhi, nggak usah beli beras sudah, kan enak. Beli bensin nggak usah, semua dipenuhi oleh raja. Kenapa? Nah, karena raja di situlah yang memegang peranan utama dalam pengelolaan pemerintahan dan dalam berkewarga negara. Nah, jadi semua aturan negara, pemerintahan, semuanya yang ngatur adalah raja. Raja Salman kalau di kerajaan sana, termasuk Malaysia itu juga monarki itu, karena di sana datuk yang memerintah atau memimpin pemerintahan di sana. Kalau di contoh untuk teokrasi, pemimpin agama yang dijadikan pemimpin juga pemimpin negara adalah negara Vatikan. Nah, di situ Vatikan pemimpinnya Paulus Yohanes siapa gitu. Jadi gantian itu, Mas. Kalau sudah meninggal akan nanti diganti. Itu Paulus dengan Yohanes. Cara saya nggak tahu kalau Vatikan itu dengan cara apa lanjutnya untuk pemilihannya raja? Itu yang milih adalah pastor-pastor di seluruh dunia. Nah, jadi ini ya seperti pentolan agama gitu. Pentolan agama. Nah, seperti itu. Nah, terus di yang Islam ada juga gitu loh. Di mana Taliban itu Afghanistan di situ yang memilih, cuma terbatas di daerah Afghanistan itu di situ. Yang memilih siapa memimpin Afghanistan, ya, tokoh-tokoh imam masjid di sana yang mengangkat seorang katakanlah tokoh agama di situ untuk memimpin warganya untuk menjadi juga sebagai pemimpin negara. Itu bedanya monarki, teokrasi, dan demokrasi. Nah, kalau demokrasi itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, misalkan saya rakyat, oleh rakyat didukung jadi presiden. Nah, semata-mata ketika dipilih oleh rakyat, kembali kepada rakyat untuk mensejahterakan rakyat. Seperti itu bedanya ketiga sistem pemerintahan itu tadi. Lah, kembali kepada Indonesia yang sudah menganut sistem demokrasi Pancasila di sini, untuk mengukur sejauh mana Indonesia itu boleh dikata misalkan tidak baik-baik saja, bagaimana programnya kepada rakyat. Nah, kita ukur dari parameternya itu tadi. Kalau ukurnya demokrasi itu jalan atau tidak, sehat atau tidak. Nah, salah satunya dari itu ada 4 di sini. Saya sebutkan. Menurut catatan saya itu pilar demokrasi itu ada 4. Satu itu harus ada unsur pemilunya itu jujur, adil, dan bebas, umum, rahasia. Itu wajib itu, Mas. Wajib harus ada seperti itu. Satu. Yang kedua ada kepastian hukum. Jadi misalkan orang desa, contoh anak saya maling ayam, terus satunya anak presiden maling sandal, sama-sama harus diproses karena tidak ada bedanya antara anaknya presiden dengan anaknya tukang becak, sekalipun ketika bersalah di depan hukum harus diproses secara hukum. Vonisnya juga sama seperti itu, tidak ada bedanya. Nah, terus yang ketiga ada perlindungan hak asasi manusia di situ, Mas. Perlindungan hak asasi manusia. Contoh kayak saya dalam hal ini dimintai semacam pandangan oleh
Mansabit Channel yang pemilik channel masyarakat awam, ketika ada sesuatu tanda kutip menurut telinga pemimpin, bupati, kepala desa, gubernur, bahkan presiden sekalipun itu nyengat, itu semata-mata bukan karena saya benci kepada presiden, kepala desa, bukan, benci kepada bupati, bukan, semata-mata koreksi kepada kebijakannya gitu loh. Jangan sampai keliru, salah terhadap kebijakan yang diterapkan. Kalaupun misalkan keliru, salah kepada kebijakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin, nah tugas kita sebagai rakyat, kenapa? Rakyat sudah memberikan mandat kepada mereka yang jadi pemimpin untuk bekerja kepada rakyat. Dari roh tadi, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jangan sampai karena dianggap tanda kutip kritis kepada kebijakan pemerintah, baik pemerintahan desa, kabupaten, dalam hal ini bupati atau gubernur, sekalipun sampai presiden, kita dianggap tanda kutip anak durhaka kepada pemimpin kita, atau yang lebih ekstrim lagi makar. Tidak boleh Mas, seperti itu, tidak boleh. Kenapa? Kita sudah berkomitmen kalau kita sudah hidup di alam demokrasi. Apa demokrasi? Nah, sesuai bahasa secara harfiahnya itu ini kan dari bahasa Latin, bahasa tepatnya dari Yunani. Demos dan kratos. Demos itu pemerintahan, kratos adalah rakyat. Jadi demokrasi adalah pemerintahan yang dimana rakyat yang punya kekuasaan penuh kepada kepemimpinan daripada penguasa. Nah, seperti itu. Tapi sekarang ini Pak, kebanyakan terutama masyarakat awam itu dalam kutip masih takut untuk mensuarakan, mungkin ada yang melenceng, masih takut Pak. Tugas kita adalah, itu gimana? Tugas kita untuk memberikan pencerahan, baik kepada orang awam itu sendiri, ya lebih-lebih kepada mereka yang sudah diberikan mandat kepada mereka oleh rakyat. Jadi bupati, jadi kepala desa, jadi gubernur, jadi presiden. Mereka itu digaji oleh kita, oleh rakyat, dari pajak-pajak kita. Loh, kalau rakyat bersuara lantas dianggap tanda kutip menyerang kebijakan pemerintah, itu yang keliru. Kita juga menyampaikan kan rasional kebijakannya, bukan personalnya. Bukan karena dia punya sifat ini dan itu, tidak, karena kebijakannya, karena sudah terpilih. Lain kalau ceritanya si A jadi sebelum jadi presiden dikuliti sifat-sifatnya, tidak masalah gitu loh. Artinya karena sebelum jadi mendapatkan mandat dari rakyat. Tapi kalau sudah dapat mandat dari rakyat, wajib hukumnya pemerintah yang punya komando tadi wajib tunduk kepada konstitusi yang diberikan oleh rakyat. Jadi tidak boleh tabu dan jangan a priori kepada rakyat ketika rakyat bersuara. Semata-mata cinta kepada pimpinannya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya? Kesimpulannya yaitu tadi, jangan takut dan jangan a priori kepada kritik yang datangnya dari rakyat. Sebab mandat itu diberikan kepada pemimpin mulai tingkat rendah sampai ke atas semata-mata mengingatkan kepada pimpinannya untuk bekerja kepada rakyat supaya track recordnya sesuai dengan kehendak rakyat. Seperti itu, Mas. Kesimpulannya tadi kan lebih terpuruk apa lebih baik? Nah, mengukurnya itu tadi. Nah, jadi 4 pilar itu tadi. Satu, misalkan pemilu harus jujur, adil, bebas dan rahasia. Ya, kita lihat tadi dari hasil kemarin, pemilu kemarin, pilpres kemarin, misal kalau pilpres lah misalkan, jujur nggak pelaksanaannya? Tapi kan ya, dalam perjalanannya banyak gugatan, termasuk misalkan Gibran selaku wakil presiden ini menurut syarat sahnya itu kan harus 40 umurnya menjadi seorang pejabat negara setingkat presiden dan wakil presiden. Ternyata Gibran Raka Buming Raka itu anaknya Pak Jokowi itu masih 35.
dibuatlah aturannya supaya 35 tidak apa-apa masuk. Nah, ini kan pelanggaran konstitusi, Mas. Mohon maaf. Ini kacamata orang awam, pinggiran kayak saya gitu. Artinya ketika hal-hal kecil aja sudah dilanggar, secara otomatis nilai-nilai demokrasi yang harusnya kita jalankan itu sudah cacat, Mas, gitu loh. Wah, ini belum menyangkut masalah pelanggaran lain, cacat. Dikembalikan kepada demokrasi itu tadi, ada 4 tadi, diibaratkan kursi, cacat satu akan tumbang gitu, Mas. Bukan demokrasi lagi. Ini belum menyentuh yang lain, misalkan karena di situ selain harus ada jujur dan adil terhadap penyelenggaraan pemilunya, yang kedua ada kedaulatan hukum. Nah, pastinya sama kan, kedudukan kita di hadapan hukum sama, entah presiden, entah bupati, entah tukang beca, tukang tempe, atau tukang-tukang lainnya, sama seperti saya itu bermasalah secara hukum, itu prosesnya juga proses hukum yang adil. Sebagaimana tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang juga memberikan garansi bahwa semua negara Indonesia berkedudukan hukum yang sama dengan yang lainnya. Jadi undang-undang itu baru dibuat ternyata, yang usia tadi sampean tadi bilang 40 itu sudah dibuat sebelumnya. Itu PKPU namanya, peraturan. Bukan. Kan katanya jadi wakil presiden harus usia 40. Nah, dan Mas Gibran ini umur 35. Iya. Undang-undangnya dibuat pas. Nah, itu undang-undangnya belum direvisi, tapi ada semacam gugatan dipaksakan melalui Mahkamah Konstitusi, di mana dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi itu tadi melegalkan usia di bawah 40 tidak apa-apa, termasuk Mas Gibran yang 35 itu mencalonkan, dengan catatan kecilnya asalkan sudah pernah menjabat sebagai seorang kepala daerah. Artinya itu yang bisa Mas Gibran masuk. Berarti kan sah-sah aja dong, Bang. Nah, ya itu tadi. Kenapa aturannya yang ada, yang belum dibuat, yang sudah dibuat itu kok tidak dilaksanakan? Tahu-tahu karena kepentingan Gibran mau nyalon, dipaksalah Mahkamah Konstitusi untuk membuat aturan ini, gitu loh. Dan kebetulan pamannya Pak Usman ini masih pamannya Gibran sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Kan keadilannya sudah bisa kebaca itu loh, Mas, gitu loh. Bahwa ini karena kepentingan tanda kutip lah Gibran mau nyalon dengan Pak Prabowo, dipaksakan bagaimana usia 40 ini tidak menjadi halangan untuk Gibran menjadi wakil presiden. Nah, sehingga dibuatlah aturan revisi yang dibuat, gugatlah ke MK, Judicial Review namanya, terhadap PKPU, di mana aturan PKPU-nya 40, dibuatlah aturan, digugat, akhirnya muncul dengan catatan kalau usia di bawah 40 masih istilahnya dalam hukum itu diskresi, dikesampingkan, asalkan ada pernah menjabat sebagai pejabat eksekutif di lingkungan pemerintahan setingkat bupati dan wakil wali kota, seperti itu. Akhirnya Gibran itu masuk. Nah, seperti itu. Jadi parameternya, tolak ukurnya di situ, Mas. Kesamaan hukum, terus termasuk misalkan dianggap saya misalkan kritis seperti itu, tapi nanti dicap makar, ya tunggu dulu, karena di sini ada pilar demokrasinya kok yang harus saya dilindungi. Apa itu? Ya itu tadi ada perlindungan hak asasi manusia. Kita bersuara, menyampaikan pendapat
di muka umum termasuk di dalamnya, termasuk podcast ini kan bersuara, menyampaikan pandangan, gagasan, itu sudah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Jadi tidak sembarangan gitu. Yang ujung-ujungnya apa? Memperbaiki kesalahan yang terjadi di tatanan konstitusi kita dalam bernegara kita, termasuk mungkin ada kebijakan pemerintah yang tanda kutip lagi melenceng dari kehendak rakyat seperti itu, Mas. Luar biasa. Jadi sampean sebagai masyarakat desa terutama saya aja ini kan nggak sampai ke situ loh mikirnya. Gitu. Sampean sampai mencatat, sampai memperhatikan lah atau jadi sampai ke situ loh sampean gitu ya. Masalahnya kita itu kalau berargumentasi tanpa dasar itu asbun namanya, asal bunyi. Tapi kalau dengan fakta data kita sajikan enak, Mas. Ngomong dengan siapapun kalau fakta data ada candolan hukumnya, dasar hukumnya, insya Allah titik temunya di situ. Nah, apa? Kebenaran, Mas, gitu. Kebenaran. Oke, jadi saya rangkum tadi berarti dari dulu, dari zaman apa tadi pertama kerajaan sampai sekarang, lebih terburuk mana? Kayaknya lebih enak dulu dong. Menurut sampean? Nah, tidak, Mas. Gimana? Semua ada nilai plus minusnya, Mas. Gitu loh. Enggak, dalam sistem globalnya coba dengan berapa persennya deh? Oh gitu. Coba. Kalau merasakan sekarang, Mas, dengan sistem demokrasi yang sudah cacat moral, di mata saya selaku praktisi ya, orang awam gitu, tidak ngomong praktisi hukum, tidak gitu loh. Kalau praktisi hukum mungkin tingkatannya harus profesor, doktor, insinyur dan lain sebagainya. Karena saya latar belakangnya hanya ya masyarakat awam lah, orang desa, cuma melek sedikit pengetahuan. Kalau saya ditanya lebih enak mana sistem pemerintahan dulu dan sekarang, saya pastikan enak sih zamannya sekarang. Iya, gitu. Kenapa dulu tidak enak? Karena saya satu belum lahir, Mas, gitu loh. Saya kan kalau umpamanya enak dulu berarti bohong saya, gitu loh. Karena saya belum merasakan, gitu loh. Dulu, enak sekarang. Dulu makan beras susah. Mau makan nasi kan susah katanya dulu. Sekarang makan nasi udah gampang kan? Iya. Enak sekarang ya itu tadi, karena itu pernah saya jalani, gitu loh. Kalau dulu kan apa sistem upeti lah katanya seperti itu, kerajaan minta upeti kepada raja. Sekarang ada nggak? Ada juga melalui pajak sebetulnya, Mas, gitu. Enaknya sebetulnya relatif, Mas. Cuma yang tidak enak itu tugas kita rakyat untuk bersuara kepada pemimpin yang ada di atas kita, mulai tingkat desa, kabupaten, provinsi sampai presiden, harus wajib mendengar suara rakyat seperti kita. Ingat, mereka duduk, mereka ada karena kita sebagai pemilik mandat dari rakyat. Oke. Iya, oke. Jadi kan garis lurusnya lebih enak zaman sekarang kayaknya deh. Iya. Nah, dari pemerintahan pusat kan tadi pemerintahan pusat yang sampean bahas. Kalau untuk daerah ini, terutama di kabupaten, kecamatan dan desa. Desa, ya, oke. Desa yang kan sampean saya ini kan masyarakat desa kan. Ya, oke. Sudah maksimalkah gitu? Ya. Kerjanya maksudnya. Oke. Kalau menurut jenengan, kalau dari pemerintahan daerah, apakah sudah maksimal? Ya, oke, siap. Jadi kembali kepada konsensus tadi, kita sudah sepakat untuk masuk ke kategori negara demokrasi. Negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya juga bisa dikatakan itu berhasil atau tidaknya sebuah
negara demokrasi termasuk desa demokrasi adalah bagaimana partisipasi masyarakat yang ada di dalamnya itu ada, Mas. Lah kebetulan saya lahir nol procot sampai sekarang, sampai umur 51 sudah, Mas. 75 kelahiran saya. Belum pernah saya diundang oleh desa untuk rapat-rapat. Lah pertanyaannya, saya dianggap rakyat atau siapa saya gitu oleh desa ini? Apa jangan dianggap tidak penting? Kalau saya sih bolehlah dianggap tidak penting, tidak apa-apa. Memang saya bukan orang penting, tapi saya pengen tahu loh, sebagai rakyat, kedudukan saya sendiri itu mempertanyakan. Saya pengennya saya bersuara untuk desa. Bukan. Saya paham itu kalau nggak diundang. Mungkin karena pernah sampean protes masalah MK itu. Tidak seperti itu. Tidak, Mas. Tidak, kan salah satu tadi demokrasi itu harus ada partisipasi masyarakat. Kalau masyarakatnya yang diundang waktu rapat musyawarah desa, ingat, Mas, setiap kebijakan pemerintahan termasuk di desa itu ada namanya musyawarah masyarakat di desa gitu. Musbangdes ya, musyawarah bangdes ya. Jadi semua persoalan termasuk pembangunan di dalamnya itu melalui musyawarah di desa itu tadi dengan tokoh masyarakat dan perwakilan masyarakat. Kalau yang diundang itu saja, artinya orang-orang terdekatnya kepala desa, ya bisa dikatakan tidak akan berbobot dari nilai-nilai demokrasi. Bahkan mungkin tidak ada, Mas. Bagaimana sebuah program itu bisa dikatakan mendapatkan nilai sentuhan untuk kebutuhan masyarakat kalau yang hadir hanya setuju apa yang direncanakan kepala desa. Padahal sebuah program itu bisa dikatakan ada nilai demokrasinya, salah satunya ada adu gagasan di situ antara masyarakat yang dipimpin dengan pemimpin yang memimpin masyarakatnya gitu loh. Ada ide gagasan di situ yang muncul. Mungkin takut kena protes sampean. Kenapa? Mungkin takut kena protes sama sampean. Oleh saya. Justru bukan protes, justru di situlah akan muncul ide-ide segar gitu. Seperti itu. Iya, justru di situ yang akan muncul. Mungkin mohon maaf desa, kepala desa atau siapapun yang jadi pimpinan ketika ada seseorang yang tanda kutip mungkin tahu persoalan, terus sedikit punya pengetahuan, ketika diundang hanya dianggap merejoki gitu. Itu berarti pikirannya sempit. Jangan seperti itu, Mas. Apakah pernah sampean ini ke kerabat desa atau ke karyawan desa, mungkin sampean pernah tanya, kok saya nggak diundang gitu? Pernah gitu nggak? Pernah sih. Ngomong seperti itu. Terlantas? Karena memang sistemnya sudah jilakan seperti itu, kan bilangnya yang penting sudah mengundang RT RW. Padahal RT RW kan bagian dari pemerintahan desa yang paling bawah. Sehingga dengan tidak diundang pun kalau RT RW ketika ada gawe desa kan otomatis datang gitu loh. Yang kedua, ya mohon maaf terutama di desa itu rata-rata sumber daya manusianya, SDM-nya, RT RW itu ya mohon maaf, Mas, secara pendidikan juga tidak cukup. Iya, kalau ada rapat setuju. Kalau diundang juga nggak pernah ada pertanyaan. Lalu bagaimana mau itu mencerminkan sebuah perang ide dan perang gagasan? Mau maksimal programnya. Nggak bisa, Mas. Kalau coba hanya berdasarkan settingan dari kepala desa. Seperti itu. Waduh. Dan mohon maaf misalkan ini terjadi di desa kami, misalkan mudah-mudahan bisa dikoreksi kembali oleh kepala desa. Intinya saya sebagai warga sangat sayang kepada desa. Gitu. Ada kebijakan kepala desa yang harus kita harus dikritisi karena memang mandatnya kepala desa dari rakyat. Ingat, nah kepala desa karena sudah dipilih oleh rakyat, termasuk yang mungkin tanda kutip tidak memilih adalah bagian dari pada rakyat. Nah, gitu loh, yang memberikan kontribusi kepada
desanya sendiri seperti itu. Berarti kurang maksimal ya menurut sampean ya? Pastinya, pastinya gitu. Belum lagi yang kedua mungkin ketika program itu dijalankan kan rata-rata sesuai dengan keinginan kepala desa. Karena keinginan kepala desa, oke lah. Apa mungkin visi misinya kepala desa melalui musyawarah rembuk desa itu tadi, tapi paling tidak yaitu tadi jangan hanya orang-orang itu saja yang diundang sehingga kesannya hanya yes bos ya. Artinya setuju tok terhadap programnya, padahal ada program-program yang lain yang insya Allah kalau kita dibuat di keran demokrasinya dibuka, insya Allah akan hidup dan berkembang desa kita. Gitu. Salah satunya bagaimana? Melalui pendapatan asli desa. Nah, saya tanya di desa kita, adakah desa kita menghasilkan untuk desa kita? Sampai saat ini saya tidak ada yang namanya badan usaha di desa itu yang menghasilkan untuk desa kita. Sepengetahuan saya tidak pernah ada, terutama di desa Rawa Indah ini punya yang namanya badan usaha milik desa. Padahal itu yang paling penting, Mas, gitu loh. Bagaimana itu desa itu bisa dikatakan desa maju, desa berkembang, atau desa terbelakang. Salah satunya tolak ukurnya ada badan usaha milik desa. Berarti intinya kurang maksimal. Oke. Lanjut ke topik yang selanjutnya ini, Pak Munir. Ya, siap. Mungkin topik yang agak panas nih, sering dibahas sekarang terutama di media sosial, yaitu tentang makan bergizi gratis atau MBG dan Koperasi Merah Putih. Nah, ini kalau di desa program ini sangat bermanfaat nggak bagi warga desa? Menurut sampean? Siap. Oke. Pertama, Mas, harus dua ini kan MBG, makan bergizi gratis, dan Koperasi Merah Putih ini program nawacitanya Pak Presiden Prabowo. Artinya memang konsepnya jauh-jauh hari sebelum dilantik sesuai program kampanyenya dia akan mencanangkan dua program ini, program makan bergizi gratis dan Koperasi Merah Putih. Namun setelah sesuai berjalannya waktu ini rupa-rupanya banyak pro dan kontra. Benar. Gitu loh. Ada semacam tarik menarik kepentingan di dalamnya. Kalau saya misalkan MBG di sini diharapkan akan bagaimana Indonesia emas, terutama yang diharapkan 2045 itu Indonesia akan melahirkan generasi emas. Di mana generasi emas itu digadang-gadang akan melahirkan sosok-sosok anak-anak Indonesia itu dengan gizi yang tanda kutip terjaga, terjamin, itu akan banyak melahirkan anak-anak yang cerdas, berkualitas, dan bahkan bisa menjadi pemimpin yang akan datang. Harapannya, tujuannya mesti mulia gitu loh. Cuma masalahnya menurut kajian teman-teman ICW, Indonesian Corruption Watch, yang concern kepada pemberantasan korupsi, di dalamnya itu mestinya program ini diberikan kepada ibu hamil. Diberikan kepada ibu hamil, bukan kepada anak didik yang sudah jalan gitu loh. Tapi kan memang ada didik yang kadang memang sarapannya atau makanannya sehari-hari kurang bergizi. Iya, siap gitu. Jadi apa itu nggak tepat lah? Apa gimana? Sekali lagi tujuannya, terutama jangkauannya 2045 generasi emas, itu sasaran utamanya pokoknya harus ibu hamil, bumil namanya. Jadi kalau itu terjadi, mestinya ini proyeknya dari Dinas Kesehatan melalui Puskesmas dan Posyandu, sehingga akan tepat sasaran kepada mereka yang memang membutuhkan. Itu. Yang kedua, pertanyaan selanjutnya sampean,
untuk bagaimana kondisi siswa pelajar kita yang masih banyak yang tanda kutip juga membutuhkan suapan gizi karena memang membutuhkan. Ya, menurut kajian ICW itu tadi, kenapa tidak? Kalau memang itu dibutuhkan, ya, kalau itu memang dibutuhkan, berikan kepada mereka yang memang butuh dan dibutuhkan itu tadi. Misalkan si A, anaknya kurang begitu mampu, orang tuanya kekurangan, tidak apa-apa, didata oleh sekolah, gitu. Didata oleh yayasan kalau sekolah swasta. Dari data itulah kirimkan kepada Badan Gizi Nasional ini kalau memang ada di kabupaten BGN-nya itu, perwakilannya lah misalkan. Berikan datanya. Lah, dengan berangkat dari data itulah akan tepat sasaran dan mereka yang membutuhkan. Kalau ini kan tidak semua dikasih gitu loh. Semua dikasih, yang mampu, yang tidak bahkan mampu. Sekolah elit pun sekolah swasta yang mampu lah. Yang mampu. Itu juga dikasih katanya. Dikasih gitu loh. Padahal setelah faktanya di lapangan, ya itu tadi banyak juga makanan yang tidak termakan oleh siswa atau pelajar. Kenapa? Ya itu tadi mungkin tidak suka sama masakannya, belum lagi menunya yang juga tidak menarik gitu. Iya. Belum lagi fakta di lapangan banyak keracunan dan lain sebagainya. Belum lagi, nah kajian ICW-nya itu dari anggaran 15.000 per siswa, yang efektif berjalan di lapangan 10, yang 5.000 sudah dianggap tanda kutip hilang sudah. Lah ini kan berapa persennya ini? Hampir 40%-nya sudah hilang ini anggaran. Nah, sudah hilang, anggap kurang 10.000. Di lapangan faktanya bahkan ada yang 8.000, 7.000. Nah, banyak yang dikorupsi, Mas, gitu loh. Banyak hal-hal yang sekiranya tidak efektif seperti itu, apalagi memang pengkhianatan kepada anggaran negara. Kenapa tidak Pak Prabowo bisa mengevaluasi program anggaran ini gitu loh. Ayo Pak Prabowo, jangan sampai Bapak sebagai presiden tutup mata kepada kekurangan yang ada di lapangan. Ingat, kami tidak menolak program Bapak. Apapun tetap Bapak punya kewenangan untuk mengelola keadaan negara ini, termasuk keuangan negara ini. Tapi dengan kenyataan yang ada di lapangan, kami sebagai warga, terutama sebagai orang awam, jangan sampai dipaksakan hal-hal seperti ini terus. Coba dirubahlah taktisnya seperti apa di lapangan. Kalaulah misalkan ada orang tua wali murid kemarin sempat diskusi kecil dengan kita, kalau dikasih uangnya kan enak Pak. Kok bisa? Iya kan, yang tahu persis menunya anak-anak di rumah kan saya Pak, orang tuanya. Dia gak suka misalkan ikan, ya tidak saya buatkan ikan Pak. Bisa jadi tempe menunya. Bisa jadi dengan telur, sudah cukup itu Pak. Atau nanti mungkin saya belikan menu-menu lainnya yang bisa sehat. Yang penting program sehatnya itu dari pemerintah apa yang sekiranya bisa dikonsumsi anak didik itu tadi gitu loh. Kalau ini kan selama ini kan dipaksakan. Makan spaghetti yang model luar negeri, yang roti, bahkan buah yang busuk. Kasihan. Banyak yang banyak jadi korban. Banyak yang keracunan. Apa iya yang keracunan ini tidak direken sama Pak Prabowo? Nah, makanya dari laporan ini rakyat tidak mengada-ngada Pak. Kalau yang tidak baik silakan di stop. Kalau yang baik menurut Bapak, menurut orang awam, rakyat kecil, rakyatnya Bapak, ayo teruskan. Nah itu prinsipnya. Itu untuk khusus MBG. Kalau bagaimana dengan Koperasi Merah Putih? Nah, ini beda lagi nih. Kalau Koperasi Merah Putih, kebetulan saya itu kan kadernya koperasi. Kalau koperasi ini saya sangat nul pudul saya. Nah, kebetulan saya alhamdulillah tahun 1992 juara 1 cerdas cermat tentang koperasi.
tingkat pembantu wilayah 7 Jawa Timur, provinsi. Juara? 1. Tingkat pembantu gubernur wilayah 7 Jember. Di Jember. Kan keresidenan Jember itu ada Banyuwangi, Mas. Dulu Bondowoso. ada Banyuwangi, Bondowoso, termasuk Lumajang, masuk di sini dulu. Itu dilombakan. Pertama saya ikut lomba tingkat kabupaten, menang, kalah SMA 1 kalah, SMA 2 kalah, favorit itu kalah sama saya. Cerdas cermat tentang koperasi itu. Lantas naik tingkat ke tingkat pembantu wilayah 7 Jember, tepatnya di Jalan Kalimantan itu kantornya ada itu. Itu menang lagi diadu dengan Banyuwangi, Situbondo. Alhamdulillah saya juara 1 sampai dikirim ke tingkat provinsi saya gitu. Surabaya. Di Batu Malang. Di daerah sana tepatnya. Singkat kata, karena pengetahuan saya cukup banyak itu tentang koperasi, bolehlah saya sekedar untuk berdiskusi ya, untuk membuka wawasan kita, menambah pengetahuan kita tentang koperasi. Apa itu koperasi? Sejarahnya, ya ada sejarah, Mas. Koperasi itu dibentuk awalnya dari pergerakan buruh. Di mana? Di Inggris. Rochdale. Nah, di perkumpulan masyarakat Rochdale, buruh Rochdale di Inggris. Di Inggris itu? Di Inggris. Tepatnya sekitar 1800 sekian. Abad ke-18 berarti, Mas. Waduh. Ini kan harus lengkap gitu. Iya, harus lengkap. Rochdale, Inggris. Di mana buruh waktu itu kesulitan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, bahan pokoknya terutama. Sebagai buruh waktu itu mungkin karena pendapatannya kecil, belum sejahtera, akhirnya beli di toko-toko besar, toko-toko waralaba itu kok mahal. Akhirnya membentuk persatuan. Gimana ini karyawan buruh tadi membentuk inisiatif, membentuk perkumpulan kelompok buruh yang bagaimana nanti memenuhi kebutuhan para buruh tadi. Urunan dan beli langsung dari pabriknya. Akhirnya terbentuklah namanya koperasi Rochdale itu tadi, yang memenuhi kebutuhan para buruh. Sehingga toko-toko itu yang awalnya beli di toko di waralaba, di perancangan yang lainnya yang besar-besar tidak mampu dan bahkan mahal, akhirnya karena punyaan sendiri koperasi itu akhirnya bisa terjangkau oleh anggota, sehingga tingkat kesejahteraan para buruh di Rochdale Inggris itu tadi akhirnya bisa terasa, bisa mencukupi dengan keadaan dibentuknya koperasi. Itu awal cikal bakal adanya koperasi. Dari kata unsur katanya kan ada 2 juga itu, Mas. Co and operation bahasa Inggrisnya. Mohon maaf, Mas, kalau lidah saya karena orang Madura agak pelitut bahasa Inggrisnya, tapi sedikit ada maknanya. Koperasi unsur katanya ada 2. Co dan operation. Co itu bersama, operation digerakkan bersama. Jadi koperasi itu digerakkan bersama-sama oleh anggota, gitu loh. Unsurnya harus itu dulu, Mas. Nah, kita tarik dengan adanya koperasi Merah Putih ini kan tidak, Mas, bukan orang Rowo Indah yang punya gawe, yang membentuk. Tahu-tahu sudah ada program dari Pak Jokowi, Pak Prabowo melalui benderanya Agrinas Pangan Nusantara yang membentuk cikal bakalnya koperasi Merah Putih ini di seluruh Indonesia, termasuk di desa kita ini. Nah, menurut kacamata saya, pandangan saya itu sudah keliru, Mas. Mestinya orang Rowo Indah sendiri yang buat itu dengan kepentingan rakyat Rowo Indah. Misalkan apa Rowo Indah di sini? Topografinya apa? Misalkan Rowo Indah ini masyarakatnya petani, misalkan. Masyarakat Rowo Indah karena petani, kesulitan petani Rowo Indah itu apa? Misalkan 1, masalah pupuk, dicatat. Nah, pupuk sulit, pupuk mahal, dicatat. Terus yang kedua, panen. Bagaimana panen di sini? Padahal pemerintah dalam hal ini Bulog sudah melalui Kementerian Pertanian itu sudah ada harga
eceran gabah tertingginya, terendahnya, ada HET-nya ini sekitar 650 per kintal. Bukan per kilogram. Per kintalnya 650.000 Mas. Iya. Nah, ya sama aja. Jadi disitulah berangkatnya. Artinya kalau masyarakat Rowo ini misalkan pupuk mahal, sulit dapatnya, terus pasca panennya itu harganya tidak sesuai, maka berangkatnya orang Rowo Indah petaninya itu membentuk kelompok inilah yang jadi cikal bakal kelompok Koperasi Petani Rowo Indah. Sehingga dengan kumpulan orang petani Rowo Indah, dia akan membentuk koperasi itu untuk memenuhi kebutuhannya dia sendiri gitu loh. Sehingga dia bisa terjamin kesejahteraannya. Mestinya seperti itu. Dan lain sebagainya, termasuk misalkan di Buger, nelayan di sana, kebutuhan nelayan Buger itu apa? Misalkan jaring, misalkan untuk melautnya, kapalnya bagaimana, misalkan untuk tidak panen, kalau di ikan kan ada musim pecekliknya juga itu Mas. Kalau peceklik bagaimana misalkan? Ini koperasi ini kan hukumnya wajib ya didirikan di seluruh desa ya, katanya Pak Prabowo. Ini dilaksanakan sifatnya harus ada Mas. Harus ada setiap desa. Harus ada seluruh Indonesia gitu. Dan jaminannya adalah anggaran dana desa. Anggaran dana desa, ADD. Oh, jadi anggaran dana desa DD. Gitu. Berarti koperasi ini dapat ngutang dong buatnya. Nah, kemarin jaminannya dana desa itu, dana desa kan alurnya Mas dari Kementerian Keuangan ditransfer melalui kas daerah, dan kas daerah itu ditransfer ke kas desa gitu loh Mas. Nah, kalau tidak buat koperasi merah desa, koperasi merah putih itu tidak diberikan Mas. Jadi sekaligus ini ancaman gitu loh kepada desa. Wajib sifatnya. Akhirnya mau tidak mau desa harus membuat gitu loh. Kalau tidak membuat itu, untuk periode berikutnya tidak akan dapat gitu. Nah, ini cuma karena bahasanya agak kasar, jaminan dana desa dirubah sekarang. Jaminan Menteri Keuangan. Ya, gitu loh. Cuma tetap dananya desa misalkan untuk Rowo Indah misalkan sepengetahuan saya itu tahun 2025 itu Mas, Rowo Indah sekitar 1M 157.000. 1M 100 juta 57.000. Itu jatah Rowo Indah, dana desanya. Itu karena adanya Koperasi Merah Putih sekitar 300-an sekarang Mas dapatnya. Per tahun. Artinya itu sudah dipotong untuk kepentingan Koperasi Merah Putih. Dari dasar itu, program pusat ini bukan koperasi namanya Mas, tapi korporasi. Apa itu? Perusahaan, gitu loh. Ini perusahaan, bukan koperasi, tapi dibungkus koperasi. Tapi kan itu uang rakyat juga Pak yang dipakai. Uang rakyat itu, makanya ini keliru Pak Prabowo. Ini keliru. Mohon maaf, saya orang awam, sedikit punya pengetahuan tentang koperasi. Koperasi ada landasan hukumnya kok. Sampai saat ini, insya Allah saya ingat. Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Di mana secara prinsip koperasi didirikan dari anggota oleh anggota untuk anggota. Unsur 3 ini Mas gitu loh. Jadi berangkatnya dari bawah dulu. Dan ini kan dipaksakan dari atas harus koperasi. Ini yang keliru. Dari awalnya sudah keliru, ya ujung-ujungnya pasti tidak akan bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Menurut prediksi sampean, koperasi ini bisa bertahan lama, apa malah hanya mimpi yang lewat gitu? Delesep Mas, delesep ini. Berapa tahun kira-kira? Kalau hitungan tahun, 1 tahun sudah bagus. Betul. Mohon maaf kalau saya keliru. Coba. Nah, ini hutang Mas. Koperasi Merah Putih ini hutang negara melalui Kementerian Keuangan ini kepada siapa?
kepada himpunan bank-bank pemerintah, himbaran. Itu ada BNI, BRI, Mandiri dan lain sebagainya. Itu ngutangnya ke situ. Jadi karena ini hutang, otomatis ada pengembalian. Nah, lantas kita lihat usahanya Koperasi Merah Putih itu apa? Karena rencananya kan ada simpan pinjam, ada pupuk, jasa, tentang banyak ya kayaknya. ada termasuk juga apa? Toko minimarket dan lain sebagainya. Itu proyeknya seperti itu. Cuma masalahnya setelah diimplementasikan itu di lapangan faktanya banyak yang nggak jalan. Sudah dibangun tidak jalan-jalan. Nah ini tanda-tanda sudah Mas. Nggak usah sampai pas harus digong dimulai. Yang sudah berjalan di daerah mana kalau nggak salah itu sebagai proyek percontohan di daerah Tuban. Sudah berjalan, gerainya sudah ada, bangunannya sudah mewah, barang-barang apa yang terjadi didatangkan dari agen-agen supplier, ngutang itu Mas, ngutang karena tidak ada cash flow-nya, tidak ada pembayaran untuk barang itu tadi, akhirnya ditarik kembali. Nah, apa yang terjadi? Kolab Mas, tidak jalan. Ini mati. Hidup tidak mau, mati tidak mau. Ini program apa Koperasi Merah Putih ini yang berjalan. Nah, coba sudah dilihat yang sudah jadi bangunannya tidak jalan karena progresnya itu ditentukan semua dari pusat. Belum lagi dananya yang ini per desa itu adanya Koperasi Merah Putih kan sekitar 3M. 3M itu untuk bangunan 1,3M 1,8 untuk bangunannya. Sejauh itu anggarannya sudah menyedot lebih dari separuh, Mas. Untuk bangunan 1,8 besar ya. Padahal kalau kita teliti itu yang ahli bangunan itu Mas, kalau saya yang garap 800 saya sudah untung. Wow. Artinya 50% itu tanda kutip sudah bermasalah. 50%-nya dari anggaran bangunannya, gedungnya itu. Seperti itu. Nggak nyampe saya. Nah, itu anggaran bangunannya sekitar 1,8. Oh, Pak. Nah, 1,8. Silakan sudah dibuka. Kan sekarang zamannya era digital, kita bisa mengakses data-datanya pemerintah. Nah, tinggal bagaimana kita sebagai rakyat, orang awam bisa mengkritisi kebijakan pemerintah. Berpihak enggak kepada anggaran yang pro rakyat atau tidak, jalan nggak, bener nggak, kan begitulah tugas kita sebagai rakyat untuk mengkritisi. Sekali lagi bukan benci kepada pemerintah, bukan benci kepada Pak Presiden Prabowo, bukan semata-mata. Nah, justru kami cinta kepada Pak Prabowo supaya rakyat kita ada manfaatnya, ada presidennya, ada faedahnya kepada program anggaran pemerintah, bisa dinikmati kesejahteraannya untuk petani, kepada rakyat kita, seperti itu. Oke, dari koperasi tadi dan MBG tadi, iya, mungkin sarannya deh bagi sampean. Iya. MBG apa yang harus diperbaiki, koperasi apa yang diperbaiki? Kalau MBG satu, jangan terlalu banyak mata rantai. MBG jangan terlalu banyak mata rantai. Iya, misalkan BGN ada kepala pusatnya, ada orang-orangnya, anggaplah ada departemennya. Di situ juga harus menggaji orang. Lah, kan ribet. Mestinya cukup misalkan Kementerian Kesehatan lah, leading sektornya di situ karena mencerdaskan anak-anak kita untuk kedepannya. Ya, anggaplah Kementerian Kesehatan yang pegang kendali, terserah BGN tidak apa-apa, Badan Gizi Nasional. Cuma Badan Gizi Nasional itu tetap di bawah Kementerian Kesehatan. Ya, karena apa? Yaitu ujung-ujungnya juga di situ ada gizinya itu, ada pengawasan, pemantauan, jangan sampai adanya program ini misalkan mestinya harus cukupan gizinya cukup, karena tidak terpantau oleh Dinas Kesehatan, akhirnya
asal-asalan. Nah, belum lagi menyangkut masalah keracunan. Ini kan sudah berlebihan, berarti kesalahannya sudah. Jadi putuskan mata rantai. Kenapa? Dari 15 yang kalong sudah 5.000, yang diberikan ke bawah 10.000. Artinya 5.000 sudah hilang, Mas. Kan percuma itu namanya anggaran. Kalau dihitung per siswa 5.000, Mas. Bayangkan berapa juta pelajar kita yang menikmati MBG misalkan terjadi. Kalau dipotong 5.000 kan dahsyat, Mas. Triliunan uang negara bisa diselamatkan sehingga bisa untuk program lainnya. Kan begitu, Mas. Jadi ada nilai efektivitas pengelolaan anggaran kepada negara. Terus apa lagi? Nah, itu. Yang kedua, karena banyaknya masalah MBG itu di tingkat bawah, terutama masalah kelayakan, masalah hidangan, makanan yang diberikan oleh SPPG, oleh dapur MBG-nya, terus belum lagi tingkat keracunan yang ada. Dan saya mohon maaf tidak ingin bilang banyak, tapi yang pasti sudah banyak kasus yang ada. Sudah viral. Itu apalagi viral, itu menjadi catatan khusus bagi kita bahwasanya di balik itu banyak masalah kesehatan yang melanda anak didik kita gitu. Bagaimana memutus rantai itu? Lagi-lagi kalau itu memang lebih mau diefektifkan, sekolah itu ada yang namanya komite sekolah, di mana wadahnya antara wali murid dengan sekolah untuk menyampaikan aspirasi. Kalaulah misalkan komite sekolah dengan kewenangannya bisa menangani program makan bergizi gratis, pihak sekolah di dalamnya ada, ikut cawe-cawe ngatur ini, insya Allah selamat, Mas. Tidak ada yang namanya keracunan. Kenapa? Yang tahu makanan sehari-hari kan ibunya wali murid, orang tuanya siswa gitu loh. Kalau gini, Pak, di data, contoh, sekolah ini siswa kurang mampunya berapa, itu masuk nggak menurut sampean? Salah satunya di situ. Maksudnya. Salah satunya di situ. Jadi kita mau nanti, sekolahan ini layak dikasih MBG. Soalnya gini, pernah ada satu cateringan, saya ketemu kan, nggak kerja, Mas. Wis nggak tutup, Mas, cateringanku. Loh kok iso? Wis ana MBG. Sekolahnya udah nggak pesen. Aduh. Nah, jadi MBG ini menyapu cateringan itu tadi. Betul. Itu loh. Yang saya pernah tahu langsung ceritanya. Nah, itu belum lagi masalah tingkat persaingan sudah, Mas. Masuk ke tingkat persaingan MBG dengan ada anekdot itu namanya di lapangan. MBG sekarang musuhnya UMKM. Ya, UMKM itu pedagang cilo, pedagang bakso, ya termasuk cateringan itu tadi minggir dengan sendirinya. Kenapa? Ya itu tadi. Ya karena nggak tepat sasaran. Kalah bersaing itu tadi, Mas, dengan MBG-nya itu tadi. Iya, soal kalau MBG-nya itu tepat sasaran, jatuhnya kemana kan nggak bakalan ngimbas ke ini juga, Pak. Kan gitu. Betul. Apalagi memang di data menurut sampean itu tadi sangat efektif dan masuk akal gitu. Sekaligus tepat sasaran. Siapa yang berhak menerima dan siapa yang tidak mau menerima. Ingat loh, banyak sebetulnya yang tidak mau menerima. Kenapa? Yaitu tadi, satu dari sisi finansial, keuangan, orang tuanya berkecukupan, sehingga dari rumah sebelum berangkat biasa sudah sarapan pagi dengan menu 4 sehat 5 sempurna bahkan sudah, artinya terjamin secara kualitas gizinya. Belum lagi yang kedua, yaitu tadi tidak terbiasa, walaupun menurut dapur MBG termasuk ahli gizinya itu kandungan gizinya itu luar biasa untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa kita, pinter lah lagi, tapi tidak biasa makan itu. Wale, mah takut, mah ada kesannya trauma mau makan, akhirnya apa? Muspro, terbuang percuma, bahkan mohon maaf dikasih ayamnya dibawa pulang itu, gitu. Akhirnya apa? Ya gagal lah program ini, tidak tepat sasarannya itu tadi, gitu. Jadi eman-eman seperti itu. Jadi evaluasi harus ada. Itu dari MBG ya. Dari MBG. Kalau untuk koperasi sendiri, supaya koperasi ini tetap lanjut, ini kan sudah dibangun nih. Apa yang harus dibenahi? Karena sudah berjalan. Karena
ini sudah keluar dari rohnya koperasi, ini wujudnya bukan koperasi sudah. Jangan, kalau mau dipaksakan ada, terus jalan. Koperasi termasuk gerainya sudah ada. Jangan dibungkus koperasi. Saya juga kecewa. Saya berat dengan kalimat koperasi merah, walaupun ada merah putihnya. Kenapa? Tidak sesuai dengan aturan koperasi. Jadi harus yang dirubah. mestinya harus alurnya dari anggota oleh anggota untuk anggota. Karena tidak sesuai sudah, termasuk dengan regulasi undang-undangnya tadi. Nah, kalau mau jalan, ganti namanya, jangan koperasi merah putih. Lantas apa? Ya karena ini korporasi, ya, perusahaan. Buatlah namanya perusahaan desa. Ya, ada masalah gitu loh. Sebagai penggantinya badan usaha milik desa. BUMDes itu tadi, Mas. Bab kata kuncinya desa itu dikatakan maju, bisa dikatakan berkembang atau terbelakang, salah satunya dengan adanya maju tidaknya badan usaha milik desa. Ingat salah satu desa itu di daerah Kendal, Jawa Tengah, itu bisa menghasilkan pendapatan per bulan itu, Mas. Miliaran, Mas. Itu desa, tingkat desa. Di sana apa kok kehebatannya? Karena desa tersebut ada membentuk badan usaha milik desa yang namanya di situ membuka keran pariwisata. Keran pariwisata. Jadi kalah Bali itu. Malah di situ ada snorkelingnya, apa itu? Selam itu di bawah laut. Snorkelingnya seperti itu, menyelam di laut. Padahal bukan laut yang dibikin. Sungai, tapi dibuat kayak snorkeling itu tadi. Akhirnya apa? Banyak wisata-wisata. Belum lagi wisata yang lain yang digarap di desa itu. Akhirnya banyak yang datang, karcis masuk, pendapatan ke desa ada, desanya banyak yang jualan, makmur desanya. Itu seperti itu. Desa bisa menjadi dikatakan desa maju. Nah, seperti itu. Jadi untuk koperasi merah putih, saya tidak sangat setuju. Bahkan kalau bisa diganti, usul ganti, jangan koperasi merah putih, karena sudah tidak sesuai dengan rohnya koperasi. Dari anggota oleh anggota untuk anggota, tidak ada rohnya seperti itu. Ganti aja sudah, karena ini dropping dari pusat, top down, dari atas ke bawah, itu ganti korporasi ini. Apa perusahaan? Desa. Atau perusahaan pusat, tidak apa-apa, sudah apa namanya. Sehingga satu, ya koperasi itu biar ada sendiri dengan secara lahiriah ada di desa masing-masing, termasuk desa kita. Yang kedua, tidak melanggar aturan. Ingat Mbak, kalau tujuannya baik, salah satunya tidak melanggar aturan yang ada, termasuk adalah aturan tentang undang-undang koperasi. Seperti itu. Yang terakhir nih Bang ya. Siap, oke. Seandainya nih, sampean bertemu langsung dengan Pak Prabowo. Saat ini, sampean mau mengutarakan apa? Satu, karena saya orang awam, orang pinggir. Enggak, langsung aja deh. Saya Prabowo. Sampean ngomong apa? Pak, saya pedagang, Pak. Satu, belum pernah dapat bantuan peralatan untuk dagang saya, Pak. Padahal butuh saya itu, Pak, untuk meningkatkan produktivitas usaha saya. Dua, sekarang dengan adanya program-program ini, Pak, termasuk MBG ini, kok sekarang malah mahal harga, Pak? Iya, Pak, betul. Terutama plastik. Saya butuh plastik itu stabil, Pak, harga. Minyak juga stabil dan lain sebagainya. Sehingga dengan stabil, rakyat kayak saya bisa berusaha, Pak, untuk meningkatkan pendapatan saya supaya stabil lagi. Sehingga apa? Ya paling tidak walaupun tidak sampai ke sejahtera, tapi paling tidak saya bisa mengupayakan saya untuk kebutuhan saya sehari-hari termasuk dengan keluarga bisa terpenuhi. Sederhananya seperti itu. Oke. Semoga aja Pak Prabowo nonton mendengar. Oke. Mohon maaf apabila dari kami berdua ada kekeliruan dari omongan atau salah kata dari gelar ya. Betul. Kami mohon maaf sebagai masyarakat awam. Terlebih-lebih saya selaku narasumber barangkali tanda kutip melenceng menurut kacamata Anda, ya sekali lagi mohon maaf karena
saya hadir di sini semata-mata karena keran demokrasinya sudah ada. Kalau tanpa suara kayak saya sebagai rakyat tidak kritis kepada keadaan, tidak kritis kepada pemangku jabatan, tidak kritis kepada desa, tidak kritis kepada kabupaten, bupati, tidak kritis kepada Prabowo, padahal menurut saya itu keliru, justru kitalah berdosa, ikut berdosa. Semoga kita menjadi orang yang selalu hidup untuk selalu tolong menolong dan saling mengingatkan sesuai aturan agama kita. Amin, amin. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal alal itsmi wal uswan. Ya, semoga seperti itu. Jadi tolong menolonglah engkau dalam hal kebaikan dan jangan tolong menolong dalam hal kejelekan dan saling mengingatkan. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.